Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul walaupun tidak secara langsung ataupun tidak secara tatap muka. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul melalui grup WhatsApp yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya yang dapat menghantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan dengan hanya berharap untuk mendapat ridhonya, tetapi hal itu juga harus dibarengi dengan ikhtiar kita, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi serta meninggalkan larangannya. Ukhtifillah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang pasti menginginkan hidup bahagia serta hakiki. Namun, banyak orang yang menempuh jalan yang salah serta keliru. Sebagian menyangka bahwa kebahagiaan adalah dengan memiliki harta yang berlimpah, mobil mewah, handphone yang berkelas, memiliki rumah yang besar, nyaman, dan dapat melakukan jalan-jalan ke luar negeri tanpa takut uangnya habis, dan lain sebagainya. Mereka menyangka bahwa hal inilah yang dinamakan hidup bahagia. Namun, apakah betul seperti itu? Nah, ukhtifillah, hal ini akan kita bahas dalam kajian kita, yaitu ketenangan hati adalah muara kebahagiaan yang hakiki. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Hati manusia diibaratkan raja bagi pemiliknya, yang menguasai dan memimpin seluruh anggota tubuhnya. Dan dalam Islam, amalan hati memiliki kedudukan yang agung. Hati merupakan standar kebaikan amalan badan. Ia ibarat pemimpin bagi badan. Baiknya hati akan berpengaruh pada baiknya amal badan, dan juga buruknya hati akan berpengaruh pada buruknya amalan badan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh akan baik pula. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak pula. Ketahuilah, segumpal daging tersebut ialah hati. Hadis riwayat Muslim. Kita di sini seluruhnya memiliki hati. Sekarang, coba teman-teman pegang dadanya, bagian hati, dan beristighfarlah. Astagfirullahalazim. Tahukah teman-teman, macam-macam hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang mati. Baiklah, yang pertama, hati yang sehat, atau sering disebut dengan qalbun salim. Orang-orang yang memiliki hati seperti ini akan selamat pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
yang artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tiada lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Disebut qalbun salim atau hati yang selamat serta sehat karena sifat selamat dan sehat telah menyatu dengan hatinya. Di samping itu, ia juga merupakan lawan dari hati yang sakit. Qalbun salim merupakan hati yang bersih dan selamat dari berbagai syahwat yang berseberangan dengan perintah dan larangan Allah. Bersih dan selamat dari berbagai syubhat yang menyelisihi beritanya. Ia selamat tidak menghambakan diri kepada selain Allah, tidak menjadikan hakim selain Rasul-Nya, bersih dalam mencintai Allah Azza wa Jalla, dan dalam berhakim kepada Rasul-Nya, bersih dalam rasa takut dan berharap kepadanya, dalam bertawakal kepadanya, dalam bertaubat kepadanya, dalam menghinakan diri di hadapannya, dalam mengutamakan mencari ridhonya di segala keadaan, dan dalam menjauhi kemurkaannya dengan segala cara. Jadi, qalbun salim adalah hati yang selamat dari perbuatan syirik. Ia mengikhlaskan penghambaan dan ibadah kepada Allah semata. Dia tidak mempercayai segala kekuatan, segala keajaiban, segala yang ada di dunia ini, melainkan semua ini ialah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki hati yang sehat senantiasa beribadah kepada Allah, baik dalam berkehendak, cinta, tawakal, merendahkan diri, roja atau pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengikhlaskan amalannya untuk Allah semata. Jika ia mencintai, maka ia mencinta karena Allah Azza wa Jalla. Jika ia membenci, maka ia membenci karena Allah Azza wa Jalla. Jika ia memberi, maka ia memberi karena Allah Azza wa Jalla. Dan jika ia menolak, maka ia menolak karena Allah Azza wa Jalla. Namun, ini saja tidak cukup. Dia juga harus selamat dari ketundukan serta hanya berhakim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia harus mengikat hatinya dengan kuat untuk mengikuti beliau. Dia menjadikan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hakim bagi dirinya dalam segala hal, dan dia menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Artinya, janganlah kamu berkata sebelum Nabi berkata. Janganlah kamu berbuat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Nah, di sini sangat jelas teman-teman, kita harus melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Masya Allah, begitu beruntung hamba Allah yang memiliki hati yang sehat, hati yang bersih. Kita semua di sini pasti menginginkan hati yang sehat seperti ini, bukan? Yang jelasnya, kita harus melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meningkatkan keimanan kita di setiap harinya. Ayo teman-teman, kita bertekad bersama-sama untuk berjuang, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat berkumpul nantinya di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, hati yang hidup tetapi sakit. Ia memiliki dua unsur yang saling tarik-menarik. Ketika ia berhasil memenangkan pertarungan ini, berarti di dalam hatinya sedang ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan,
keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Itulah nutrisi kehidupan hati. Di dalam hati yang sakit juga ada kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya, dengki, takabur, bangga diri, cinta jabatan, dan membuat kerusakan di bumi, atau sering kita sebut cinta dunia. Inilah unsur yang menghancurkan hati dan membinasakan hati. Ia diuji oleh dua penyeru. Yang satu menyeru kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya serta hari akhirat, sedang yang lain menyeru kepada kenikmatan sesaat dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dengan dirinya. Bisa kita katakan, hati yang sakit ini merupakan hati yang berada di tengah-tengah. Ia sering melakukan kesalahan, tetapi sering juga melakukan kebaikan. Hati yang sakit ini bisa dikatakan juga hati yang belum bisa mengontrol sepenuhnya, belum bisa mengenali dirinya sesungguhnya. Ia masih mengikuti arus, mengikuti keadaan, mengikuti kondisi, dan lain sebagainya. Seringkali apabila ia berada di dalam lingkungan yang baik, maka ia akan mengikut kepada hal-hal yang baik pula. Tetapi ketika ia berada di lingkungan yang semisal kurang baik, dia bisa saja terpengaruh dengan orang yang melakukan perbuatan kurang baik pula. Karena orang yang memiliki hati seperti ini belum sepenuhnya bisa mengontrol apa yang ia lakukan. Ia masih bisa dipengaruhi oleh rasa malas, rasa sombong, rasa benci, iri, dendam, dan lain sebagainya. Dalam artian dia masih sering mendengarkan bisikan-bisikan yang datangnya dari syaitan atau datangnya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati yang sakit seperti ini sebenarnya masih bisa untuk menuju hati yang sehat, asal ada kemauan yang kuat dari dalam pemiliknya, dari seorang pemiliknya. Ada kemauan untuk mengubah, ada kemauan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal tidak membiarkan apabila satu kali berbuat kesalahan, sadar, beristighfar misalnya. Seorang tersebut melakukan kesalahan, beristighfar, menyesal, tetapi masih keesokan harinya masih melakukan kesalahan yang sama. Menyesal lagi, masih melakukan kesalahan yang sama. Itu mengapa? Karena orang tersebut tidak melawan, tidak mendobrak hal-hal negatif yang ada pada dirinya. Coba, kalau kita memiliki hati yang sakit, kita melakukan kesalahan, menyesal, perbanyak istighfar, muhasabah diri, perbaiki apa yang kita lakukan itu salah, kita perbaiki, dan kita belajar memulainya dari hal yang kecil untuk melakukan kebaikan. Melakukan hal yang kecil, melakukan kebaikan, hingga akhirnya kita harus istiqomah dengan kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai kita mengikut arus lagi ke arah yang buruk seperti itu. Yang ketiga, hati yang mati. Hati yang mati merupakan hati yang kosong dari kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik ukhtifillah. Semoga kita semua terhindar dari hati yang mati ini. Ia tidak mengetahui Robnya, apalagi beribadah kepadanya. Ia selalu menuruti keinginan nafsu dan kesenangan dirinya, meskipun akibatnya ia akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ia tidak peduli dengan apapun. Yang penting bagi dia adalah keinginan dan syahwatnya terpenuhi. Ia menghambakan diri kepada selain Allah dalam cinta, takut, berharap, ridho dan benci, pengagungan dan kehinaan. Jika ia mencintai karena hawa nafsunya. Jika ia membenci karena hawa nafsunya. Jika ia memberi karena hawa nafsunya.
Ia lebih mencintai dan mengutamakan hawa nafsunya daripada keridhaan Robnya. Hawa nafsu menjadi pemimpinnya, syahwat menjadi komandonya, kebodohan adalah sopirnya, kelalaian adalah kendaraannya. Nauzubillahi min zalik. Ia terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan semu. Orang yang seperti ini ialah orang yang hanya mengejar dunia, mengejar kesenangan dunia sahaja. Ia tidak peduli Allah marah, Allah murka, Allah benci. Tiada ruang di dalam hatinya untuk meletakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya kosong, hatinya tiada tempat untuk merasa takut ataupun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini tidak akan merasa bahwa nantinya amalan yang saya lakukan ini akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada terbersit di dalam hatinya rasa seperti itu. Dia hanya melakukan segala perbuatan sesuai dengan apa yang ia inginkan, tanpa memikirkan hal tersebut perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari hati yang mati seperti ini. Amin. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam hati yang 3 di atas tadi, hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati, mungkin teman-teman terbersit satu pertanyaan, atau saya langsung yang ingin bertanya kepada teman-teman. Sekarang letak ataupun keberadaan hati kita itu berada di posisi yang mana? Posisi yang sehatkah, sakitkah, ataupun matikah? Itu yang bisa mengukurnya hanyalah diri kita sahaja dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Karena hati boleh baik ataupun hati boleh jahat, tetapi akhlak ataupun perilaku itu juga bisa dimanipulasi. Itu tergantung pada niat seseorang. Yang terpenting, perbaiki niat, perbaiki hati, insya Allah akhlak dan perilaku kita yang dihasilkan dari niat yang baik dan hati yang baik akan baik pula. Nah, selanjutnya, mengapa kajian online ini saya beri tema ketenangan hati adalah muara kebahagiaan yang hakiki. Sekarang saya ingin bertanya kepada ukhti fillah. Siapa yang ketika hatinya merasa tenang, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa Allah senantiasa bersama dengan kita, merasa kita ini selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menimbulkan rasa bahagia. Nah, mungkin kita semua bisa merasakannya. Ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan hadir, kita akan muncul rasa tenang yang kemudian menghasilkan juga rasa bahagia. Bertolak belakang dengan ketika kita melakukan suatu kesalahan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ada rasa was-was, rasa takut, rasa kepikiran, rasa tidak tenang, sehingga rasa kita itu selalu merasa was-was, selalu merasa takut, selalu merasa intinya itu kita selalu merasa tidak tenang, sehingga walaupun kita misal mendapatkan suatu penghargaan dari hasil yang kita lakukan tadi, tetapi hasil yang kita lakukan dengan proses yang kurang baik, dalam artian dengan proses yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasil yang baik tadi yang kita dapatkan itu menghasilkan jiwa yang tidak tenang, karena
kita dapatkan melalui proses yang kurang baik. Itu tergantung lagi ya teman-teman, tergantung hati kita ini berada di posisi yang mana. Ketika hati kita masih berada di posisi yang sakit, kita akan tetap ada rasa untuk tidak enakan ataupun tidak tenang. Tetapi berbeda ketika seseorang yang memiliki hati yang mati. Walaupun ia melakukan suatu hal dengan jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan biasa-biasa saja, tidak ada rasa bersalah dan tetap melakukan hal yang sama untuk kedepannya karena hatinya itu sudah mati. Tiada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian besar ukhtifillah yang tertanya, lantas bagaimana kami ingin mendatangkan ataupun menjemput ketenangan jiwa sehingga hadirlah kebahagiaan yang hakiki? Ukhtifillah, semua pasti ada jalannya. Semua sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tergantung kitanya lagi, maukah atau tidak maukah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan jiwa yang tenang, hati yang tenang, jelasnya kita harus ikhtiar. Yang pertama, niat kita. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang artinya innamal, yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, mulai sekarang kita niatkan kehidupan kita ini untuk siapa, kita melakukan segala sesuatu itu untuk apa dan lain sebagainya. Kita niatkan kita ini ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ini ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah niat kita sudah baik, tidak cukup hanya sampai niat saja tanpa adanya pembuktian. Yang selanjutnya kita lakukan ialah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukannya, yaitu dengan beribadah. Pelan-pelan kita bermuhasabah, pelan-pelan kita melakukan ibadah kepada Allah. Yang penting ialah keistiqomahan kita. Jangan hari ini keluar-keluar ibadah, sholat wajib 5 waktu, sunnah apa segala macam, puasa, besoknya meninggalkan seluruhnya, istirahat full tanpa ibadah. Nah, jangan seperti itu, ikhtifillah. Coba kita mulai dari hal kecil, dengan pelan-pelan kita tingkatkan, kita biasakan sehingga itu melekat pada diri kita, menjadi karakter kita, dan kita sudah terbiasa dengan hal itu. Pelan-pelan tetapi pasti, dan istiqomah kita lakukan, dan kunci yang terakhir ialah istiqomah ataupun konsisten. Ya, kita harus melakukannya secara berkelanjutan sehingga nanti kita akan mendapatkan titik di mana jiwa kita itu merasa tenang, jiwa kita itu merasa nyaman dengan keadaan kita yang sekarang, dengan keadaan kita yang sudah berusaha sekuat mungkin, berupaya mungkin agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi ialah berproses, tidak ada yang instan. Pelan-pelan kita upgrade diri kita dengan segala ilmu-ilmu agama Islam yang dapat membangkitkan gairah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berakhir sudah pembahasan kita pada malam hari ini. Yang perlu saya sampaikan ialah yakinlah
kita ini pasti bisa. Kita pasti bisa, yang semoga nantinya mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati yang menimbulkan rasa bahagia yang hakiki. Yang terpenting ialah kita bersama-sama, kita bergandengan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan bersedih, jangan putus asa, melangkah ke depan untuk menuju hal yang baik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan pada malam hari ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ukhti fillah semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Saya juga merupakan sama seperti kalian semua, baru belajar, jadi mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.